Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Salmon Bawole dari GPIB Ora et Labora Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini kita kembali berjumpa dalam program Night Call GPIB. Bersama kita akan membaca dan menghayati kebenaran Sabda Tuhan. Untuk itu mari kita awali perjumpaan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamat, hari ini kami anak-anak-Mu berhimpun di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dengan segenap hati kami rindu mendengar sapaan firman-Mu yang menjadi sumber pengharapan dan pedoman hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, berilah hikmat-Mu menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat GPIB. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 19 sampai ayat yang ke-40. Tetapi saya mengajak kita untuk hanya berfokus pada nats ayat 28 yang menyatakan demikian. Jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku. Lalu sambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Demikian pembacaan Alkitab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nubuat ini menyatakan firman Tuhan tentang kematian Raja Ahab. Raja Israel itu tidak akan kembali ke Samaria dengan selamat. Mengapa? Karena ia hanya mengikuti kemauannya dan tidak mengikuti jalan Tuhan. Ia pergi untuk berperang melawan Aram, walaupun Tuhan tidak berkenan. Pasal 22 ini menuturkan akhir pemerintahan Raja Ahab dan kematian sang raja. Jika kita membaca di awal pasal ini, kita akan mendapati tuturan cerita tentang dua raja dari dua kerajaan bersaudara. Ahab, Raja Israel Utara, dan Yosafat, Raja Israel Selatan. Keduanya berencana maju berperang melawan Ben-Hadad, Raja Aram. Ahab dengan piawai membujuk Raja Yosafat untuk bergabung dengannya memerangi Ben-Hadad. Alasannya karena Aram menduduki Ramot Gilead, wilayah Israel. Raja Yosafat yang baik dan takut akan Tuhan tidak ingin langsung pergi. Ia ingin mendengar petunjuk Tuhan. Nah, untuk meyakinkan Raja Yosafat, Ahab mengakalinya dengan mendatangkan 400 nabi Baal. Salah satunya ialah Sedekia bin Kenaana yang meyakinkan bahwa nubuatnya berasal dari Tuhan. Karena mereka menubuatkan kemenangan atas Raja Aram. Kemenangan bangsa Israel dan Yehuda terhadap bangsa Aram. Padahal nubuat itu hanya mengikuti keinginan Raja Ahab dan bukan berasal dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, teks yang kita baca ialah apa yang disampaikan oleh Nabi Mika tentang penglihatan. Sebuah penglihatan tentang malapetaka, bahwa Israel akan kehilangan gembala mereka dan Israel akan tercerai-berai. Ini adalah pertanda kematian Ahab bila ia terus melaksanakan rencana untuk berperang. Nah, sekali lagi Ahab terus berusaha meyakinkan Yosafat bahwa itu tidak benar. Itu semua karena Mika memang dari kapanpun selalu menubuatkan malapetaka ketika berbicara tentang Ahab. Nah, pada ayat 19 sampai 23 ini kita dapat membaca tentang Nabi Mika yang merespons sikap keras kepala dari Ahab. Bahwa Tuhan memang sudah memutuskan untuk menghukum Ahab. Mengapa? Karena Ahab itu keras kepala. Ia berusaha dengan berbagai cara agar keinginannya diikuti.
Ahab membiarkan dirinya dikelabui oleh roh pendusta yang bekerja melalui 400 nabi Baal. Semua terjadi karena ia menutup hatinya terhadap teguran dan perintah dari Tuhan. Bahkan Ahab memperlakukan Nabi Mika dengan sangat buruk, memenjarakannya dan hanya memberikan makanan dan minuman yang sangat sedikit. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30 menuliskan catatan tentang Ahab putra Omri yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dalam pemerintahannya selama 22 tahun. Dimulai dari perkawinan Ahab dengan Isabel putri kerajaan Sidon yang menjadi gerbang penyembahan berhala yang merajalela di Israel Utara. Hal itu menyakiti hati Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 31 sampai 33 mencatat bahwa Ahab justru membangun mezbah dan kuil untuk Baal di Samaria, dan itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Kisah yang sangat kita kenal dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 21. Ahab mengingini kebun anggur milik Nabot. Nabot tidak menjualnya. Lalu Ahab membiarkan Isabel merekayasa kasus bahwa Nabot mengutuk Allah dan mengutuk raja. 1 Raja-Raja 21 ayat 13. Akhirnya Nabot dirajam hingga mati dan kebun anggurnya diambil Ahab. Ayat 30 memperlihatkan kepada kita Ahab itu culas. Ia menyamar sebagai prajurit biasa agar terhindar dari incaran musuh. Ayat 31 sampai 32 kita dapat melihat bagaimana dituturkan Ahab membujuk Yosafat seolah-olah dia menghargai Yosafat supaya Yosafat tetap memakai baju kebesaran raja, padahal niat sesungguhnya agar musuh terkecoh mengejar Yosafat, bukan mengejar Ahab. Ahab berpikir bahwa rekayasa ini dapat membatalkan nubuat Mika dan ia kembali dengan selamat ke Samaria. Pada bagian ayat berikut, ayat 34 sampai 38, kita menemukan bahwa realitas kematian Ahab yang sia-sia. Ahab bukan mati sebagai pahlawan perang. Ia tewas hanya oleh sebatang anak panah yang dilepaskan secara asal saja. Ayat 35 mencatat bahwa ia sangat menderita. Ia minta untuk keluar dari gelanggang peperangan, tetapi ternyata peperangan semakin berkecamuk dan ia sekarat sepanjang peperangan tersebut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, lewat kisah Ahab dan Yosafat ini kita melihat tentang rekayasa culas menyelamatkan diri versus rancangan penyelamatan dari Tuhan. Nubuat Mika ternyata terjadi karena memang berasal dari Tuhan. Yang kita belajar dari kisah ini ialah walaupun nampaknya seorang itu hebat, mampu membujuk, mampu meyakinkan, bisa memanipulasi orang lain, merekayasa culas penyelamatan diri dengan mengorbankan orang lain. Tapi pada waktunya semua itu akan gagal total dan berakhir dengan kehancuran diri sendiri. Dan itulah yang kita saksikan dari kisah Ahab. Bagaimana dengan rancangan penyelamatan dari Tuhan? Hal itu dialami oleh Raja Yosafat. Dari pengalaman Raja Yosafat kita mendapatkan pelajaran bahwa pertama, orang yang baik dan takut akan Tuhan itu selalu berpikir, bersikap dan bertindak positif. Dia juga berpikir positif terhadap orang lain, seperti Yosafat berpikir positif terhadap Ahab. Sangat mudah percaya, tetapi sayangnya hal ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang curang dan culas, yang tega memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Yang kedua, orang yang baik dan benar selalu mohon petunjuk Tuhan sebelum bertindak. Tetapi masalah yang terjadi ialah jika orang baik itu tidak tegas berpegang pada kebenaran. Seperti Yosafat, ia peka terhadap ketidakbenaran nubuat 400 Nabi Baal. Ia tahu bahwa yang benar adalah Mika. Namun mungkin karena rasa sungkan, ia menuruti bujukan Raja Ahab. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi,
Sesungguhnya Tuhan bertindak dalam kehidupan Yosafat. Melalui pengalaman ancaman bahaya terhadap Yosafat dikepung oleh tentara-tentara unggulan dari Aram, Tuhan memberitahukan kepada Yosafat bahwa Tuhan tidak berkenan kepada keputusan Yosafat ketika Yosafat memutuskan berkoalisi dengan Ahab untuk memerangi Aram. Ya. Kita belajar bahwa orang yang baik bergaul tetapi tidak setia pada kebenaran, tidak berani menyatakan kebenaran, akhirnya ia mengikuti para pelaku kejahatan dan akhirnya ia juga berada dalam ancaman bahaya malapetaka yang sama terhadap para pelaku kejahatan. Hal yang kedua, kita belajar tentang perlindungan Tuhan. Lewat teriakan Yosafat, Tuhan bertindak membebaskan ia dari mara bahaya. 32 tentara terlatih, pasukan yang paling elit, yang paling baik dari Raja Aram mengepung dan bertubi-tubi menyerang Yosafat. Tetapi lewat teriakan Yosafat, mereka akhirnya menyadari ternyata ini bukan Ahab. Karena sesuai dengan perintah Ben-Hadad hanya berfokus kepada Raja Ahab, bukan kepada yang lain. Jadi Tuhan menolong Yosafat. Tuhan adalah seperti sahabat yang setia, yang baik, yang tidak mengecewakan. Bahkan Tuhan hadir ketika kita ditinggalkan dan dikhianati oleh orang-orang yang sangat kita percaya dan yang sudah kita tolong. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Melalui kisah dua raja Israel dan bagaimana mereka merespons firman Tuhan melalui nubuat Nabi Mika, kita belajar bahwa pertama, Tuhan adalah raja, pemimpin, pemerintah, pengayom dan pelindung yang sejati. Yang kedua, manusia sebagai pemimpin, dia punya kelebihan tetapi dia juga punya kekurangan masing-masing. Ada orang seperti Ahab, penuh dengan rencana, keinginan yang kuat, pandai menyusun strategi dan rekayasa untuk mencapai tujuan. Sayangnya dia tegar tengkuk, tidak taat kepada Tuhan. Ada juga orang yang seperti Yosafat, dia baik, dia tulus, dia taat, dia setia, mendengar suara Tuhan, peka kepada keinginan Tuhan. Namun dia lemah karena rasa sungkan dan akhirnya mengikuti rekayasa manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di bulan September ini kita menghayati firman Tuhan di dalam satu tema bagaimana memaknai kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, firman Tuhan bagi kita berpesan bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan memaknai karya keselamatan Tuhan lewat kemerdekaan. Salah satu hal yang penting ialah berbicara tentang kepemimpinan yang takut akan Tuhan. Baik pemimpin bagi diri sendiri, pemimpin bagi keluarga, pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat, dan yang pasti kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Pesannya ialah, jadilah orang yang setia dan teguh pada kebenaran Tuhan, bukan pada kepentingan, kenikmatan, dan keinginan diri sendiri. Hal yang kedua, untuk memaknai karya keselamatan Tuhan dalam kaitan dengan penata layanan gerejanya, firman Tuhan berpesan kepada kita agar bersandar pada hikmat Tuhan. Entah kita sebagai pemimpin di tengah keluarga, persekutuan umat, pemimpin baik secara lingkup jemaat maupun secara lingkup sinodal. Kita juga diminta, diharapkan untuk bersandar pada hikmat Tuhan ketika kita mendoakan dan kemudian kita memilih pemimpin yang Tuhan tempatkan sebagai penata layan yang memimpin gereja ini. Hendaknya kita juga menaruh hormat bagi mereka yang diberi wibawa oleh Tuhan untuk menata kehidupan tubuh Kristus dalam membangun
dengan kekuatan kasih karunia Tuhan, supaya hidup kita menjadi kesaksian yang baik, menjadi berkat bagi masa depan umat dan masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Dalam gumul juang kami, firman-Mu menguatkan iman. Engkau senantiasa menjadi Raja yang memimpin, memerintah, mengayomi dan melindungi kehidupan ini. Ampuni kami jika pernah keputusan yang kami ambil lebih mengikuti keinginan kami dan mengabaikan kehendak Tuhan. Buatlah kami peka untuk mengikuti jalan Tuhan yang menuntun pada keselamatan. Berilah kami hikmat dan keberanian untuk memilih jalan yang benar, bukan jalan yang menyenangkan diri sendiri. Firman-Mu hari ini meneguhkan bahwa rencana keselamatan Tuhan tetap teguh. Meskipun kami harus menghadapi godaan, intrik, rekayasa, bahkan tekanan yang membelokkan kami dari jalan kebenaran Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami berdoa bagi para pemimpin kami, baik pemimpin dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan negara kami. Curahkanlah hikmat, kuasa, dan wibawa, serta kasih karunia-Mu, agar mereka dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik, menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka pimpin, dan bagi kemuliaan Tuhan. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami dapat menjalani seluruh aktivitas dalam tuntunan dan perlindungan-Mu. Ketika kami akan menutup hari ini, beristirahat untuk memulihkan diri dari kelelahan, perlindungan-Mu membuat kami dapat menikmati kasih-Mu. Saat kami akan memulai hari anugerah-Mu, kami yakin kami akan disegarkan dan dikuatkan dengan semangat dan harapan baru oleh kasih dan kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah perjumpaan kita dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Salmon Bawole dari GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong, Tangerang. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun Dia mengutus kita. Shalom.